Terus berikutnya gimana teman-teman? Cowok ngomongnya gimana? Cuma satu ayat, udah selesai. Pak, jadi wanita lebih banyak ngomong, sudah ada dalam kitab Kidung Agung. Sudah ada gitu loh. Dan cowok itu sukanya singkat, sudah ada Pak. Jadi ini bukan hal yang baru. Wih, baru ya. Memang ini. Hah? Jadi diterima aja. Diterima Pak. Tapi terima apa? Dengan kebenaran dan pujian. Ini gitu Pak. Pujian, kebenaran, pujian. Udah sederhana itu. Memang wanita suka ngomong. Ya saya juga, enggak jujur ya. Saya kadang, apalagi otak saya itu udah kayak mesin gitu. Jadi bener, kalau di Amerika aja bilang saya itu bukan manusia. Orang Amerika ya, yang kerja cepat, bilang aja tuh saya bukan manusia, mesin. Jadi otak saya memang cepat. Gitu. Jadi maka saudara perhatikan, saya ngomong juga cepet kan. Jadi otak saya tuh cepet banget tuh. Bisa langsung mikir 10 hal ke depan dalam satu waktu. Otak saya cepet banget. Otak saya cuma beda 15 poin lebih rendah IQ-nya daripada Albert Einstein. Jadi otak saya tuh cepet banget gitu kan. Tapi ketika saya bicara sama istri gitu kan. Aduh Tuhan Yesus tolong. Muter-muter gitu kan. Mau ngomong satu aja muter ke sana ke sini. Aduh saya bilang emosi saya gitu kan. Aduh Tuhan. Itu berat. Bener kan bilang Tuhan, tolong ini. Dicoba apa lagi diriku gitu kan. Mau ngomong satu aja muter kemana-mana gitu kan. Kita nggak ada waktu, kita sedangkan mikir yang lain. Kamu ngomong to the point aja, langsung aja. Jangan bertele-tele gitu kan. Dan itu berat. Sampai detik ini saya maksudnya gini. Tapi saya belajar gitu loh. Untuk menyampaikan kritikan dengan apa? Pujian. Saya bilang begini loh. Wah, saya belajar dulu kan langsung ngegas. Cukup kamu ngomong apa? Ininya satu. Mau nanya aja dia bingung. Dia bilang gini kan. Saya mau nanya ini. Mau nanya ini. Tapi ininya apa? Ya ini. Ininya. Dia juga nggak tahu apa yang mau ditanyain. Saya bingung, kalau kamu aja tidak tahu apa yang mau ditanyakan, gimana saya mau jawab? Ya kan? Saya pikir, wah ini kacau muter-muter. Akhirnya saya belajar gitu. Pertama saya ngegas, karena saya udah nggak sabar gitu kan. Otak saya cepet banget, dan dia masih pelan gitu kan. Saya udah sampai Amerika, dia masih baru sampai, iya, bukan, masih mending Dubai ini. Masih di Surabaya gitu. Jadi jauh sekali. Tapi akhirnya saya belajar gitu loh. Saya belajar untuk menyampaikan kata-kata kebenaran dengan pujian. Saya bilang begini, wah kamu udah cukup bagus, memang benar sih. Memang benar, saya nggak bohong, jangan bohong. Pikiran kamu udah cukup bagus, tapi saya yakin gitu loh. Kamu itu nggak berhenti di sini. Tuhan pengen kamu lebih matang lagi, Tuhan pengen kamu lebih kritis lagi, Tuhan itu pengen kamu lebih baik lagi. Saya yakin, dari segi penyampaian. Kalau kamu nih, kamu fokusnya ke sini nih ya, fokusnya ke sini topik ini, baru kamu nanti berangkatnya dari sini topik ini. Wah pasti akan mantap. Dan dia bilang, oh ya begitu ya. Perhatiin nggak? Nggak langsung dihina. Jadi kadang itu kita kalau nggak sabar, Pak, kita langsung hina. Iya kan? Udah pikiran muter-muter, panjang lagi kan, bertele-tele pula kan. Wah kita udah langsung emosi, tapi saya belajar gitu, menyampaikan kebenaran dengan pujian. Itu berat Pak. Karena biasanya kalau kita udah emosi itu maunya hantam aja gitu kan. Tapi kita belajar memuji itu Pak. Jadi ini memang wajar Pak. Memang wanita itu suka ngomong gitu. Gitu Pak, suka ngomong. Lalu berikutnya kita masuk kepada ibu ya. Wah itu dia Bu, saya lupa jadi. Gimana Ibu? Oh tadi tentang itu ya. Apa? Medsos. Jadi perselingkuhan, maksudnya di medsos gitu loh. Jadi saya ingin pertanyaannya. Jadi begini. Nah ini dia sih. Saya akan kembali jelaskan tentang kasih agape. Betul ya? Tadi kita sudah lihat ya Pak ya. Jadi Bapak nggak sendirian Pak. Ada beberapa teman yang juga baru tahu hari ini. Kalau kasih agape itu bukan kasih Allah. Kasih Allah itu merupakan salah satu cabang dari kasih agape. Kasih agape itu maksudnya apa? Adalah kita yang mengorbankan diri kita sendiri untuk orang yang kita cintai. Kita rela mengorbankan diri kita sendiri untuk demi kepentingan orang itu. Meskipun kita buntung semua, nggak apa-apa. Yang penting untuk orang ini untuk. Ngerti ya Pak ya? Ini contohnya apa? Ini contohnya nih. Konsepnya itu contohnya apa? Kasih Kristus. Maksudnya apa? Dia lahir untuk kita. Dia hidup untuk kita. Dia mati untuk kita. Dia dibangkitkan pun untuk kita. Semuanya untuk kita, bukan untuk kepentingan sendiri. Dia mengorbankan nyawanya. Seperti kasih Allah Bapa. Dia mengorbankan anak yang tunggal untuk siapa? Kita yang najis. Dari Sang Pencipta mengasihi ciptaannya. Dari yang Maha Kudus mencintai orang yang najis. Dari orang yang setia mencintai orang apa? Yang tidak setia seperti kita. Kita kan nggak setia kan? Kita tidak setia. Tapi dia mencintai kita yang begitu najis, begitu berdosa, begitu terkutuk, begitu tidak setia. Sampai dia memberikan segala untuk kita. Itu Pak, itu kasih agape. Salah satu contohnya adalah kasih Kristus. Dan menariknya adalah apa? Kebanyakan pria, kenapa diminta Pak? Kasihilah istrimu dengan kasih agape. Kenapa? Karena kebanyakan pria,
itu tidak bisa mengasihi satu. Itu tantangan kita, Pak. Mengasihi istri kita aja itu pekerjaan seumur hidup yang paling berat. Mengasihi istri kita saja, Pak. Lebih mencintai istri kita daripada yang lain. Lebih mengasihi istri kita daripada hobi. Banyak, Pak, saya tahu. Ada pendeta-pendeta itu yang lebih mencintai hobinya daripada apa? Istrinya. Itu ada, Pak. Ada hobi barang-barang antik. Jadi ada uang itu belinya barang antik, bukan dikasih istrinya. Istrinya sampai bilang, "Pak, gimana? Kita nggak ada makanan." Belinya apa? Barang antik dulu. Beli barang antik, main sepak bola, motor. Ada tuh. Ini benar. Mereka lebih suka. Itu kelihatan. Agape lebih mencintai barang-barang dunia dan isinya daripada apa? Istrinya. Nah, itu dia, Pak. Itu proses, Bu. Suaminya itu harus dibimbing. Gitu, untuk belajar mencintai satu objek, itu siapa? Istrinya saja. Itu berat. Harus mencintai istrinya. Berkorban untuk istrinya, mati-matian. Nah itu berat, sekali lagi, itu berat. Tapi itu yang harus dilakukan, Bu. Dan kita seringkali, sekali lagi, cowok itu kita lebih banyak mencintai orang lain daripada istri kita. Jujur. Kita lebih banyak mencintai pekerjaan kita, uang kita, kesuksesan kita, nama baik kita, daripada istri kita. Tapi Tuhan mengatakan apa? Kamu harus kasih agape, mengorbankan segalanya seperti Kristus telah mati untuk jemaatnya. Dia mati, banding kita mengorbankan nyawa kita, bahkan kehidupan kita, pekerjaan kita, karir kita untuk istri kita. Berani nggak kita? Bahkan mati kita persembahkan. Kebanyakan kita apa? Kita mempersembahkan istri kita untuk kita. Yeah. Kita mengorbankan istri kita untuk kepentingan kita. Tapi bisa nggak kita mengorbankan diri kita untuk istri kita? Itu namanya apa? Kasih agape. Gitu. Jadi itu berat, Bu. Jadi itu memang ada, sampai sekarang itu ada pertikaian pasti. Dan saya ingat terus. Saya kalau mengejar karir, pelayanan apa segala macam, enggak, kata begini. Saya itu mau sekolah lagi, Pak, sebetulnya, Pak. Mau dokter ketiga, Pak. Jadi sebetulnya saya pikirkan, saya sudah dapat dokter dari Asia, Amerika, saya mau di Eropa, Pak. Gitu kan. Tapi akhirnya saya mikir, buat apa gitu. Itu, perhatiin nggak? Saya cek, Pak. Ketika ada keinginan itu, cek lagi. Hati saya sebetulnya apa? Akhirnya saya cuma melihat, saya cuma untuk mencari prestasi saya sendiri. Saya tanya, kalau saya sudah menikah, Pak, saya nggak bisa memikirkan diri saya sendiri, harus memikirkan istri. Dan itu saya sadar, ternyata hati saya, berhala saya siapa? Gelar, studi, pendidikan diperlengkapi. Itu menjadi berhala saya. Dan ketika kita sudah menikah, kita harus belajar apa-apa? Stop. Ingat baik-baik. Ketika kita sudah menikah sebagai laki-laki, kita harus belajar kata apa? Stop. Kita tahu kapan kita harus stop, enough. Kita harus tahu. Kalau nggak kita akan kejar terus. Kita pakai apa, Pak? Bu, manipulasi. Saya kan kejar karir ini untuk kita semua, untuk mama, untuk anak-anak, untuk semua. Padahal apa? Untuk dirinya sendiri. Bohong. Iya kan? Kita mengatasnamakan keluarga, istri, untuk apa? Keinginan kita sendiri. Itu bohong, saudara. Saudara mengorbankan mereka untuk diri saudara sendiri. Itu bukan kasih agape, saudara. Itu namanya pembohongan. Nah, itu dia, saudara. Ini saudara harus, saya belajar gitu. Harus kata stop untuk diri saya sendiri. Tapi untuk istri saya, silakan. Belajar, Pak, sampai detik ini, Pak. Karena apa? Itu terus menerus, Pak. Progres. Oke, pas. Jam 12. Terima kasih, teman-teman. Terima kasih. Jika ada cinta, kemudian harus diteguhkan dengan kebenaran. Nah, ini dia. Kebenaran ini siapa? Nah, ini kita masih review yang pertama ya. Karena saya banyak skip. Jadi, yang kebenaran itu harus dipegang itu oleh pria. Teman-teman ingat ya, pria itu harus pemegang kebenaran. Ini agak sulit, saudara sekalian. Kenapa? Karena saya pribadi ya, saya itu anak paling kecil. Saya anak paling kecil dan koko cici saya itu memanjakan saya. Apalagi menurut papa saya itu anak laki satu-satunya buat papa saya. Itu tambah lagi kan sangat dimanja. Jadi saya nggak bisa apa-apa, benar. Saya nggak bisa apa-apa. Sampai usia 25 aja saya nggak ngerti, Bu. Buka rekening bank di Indonesia saya nggak ngerti. Mama saya yang bukain, mama saya yang masukin uangnya, saya nggak ngerti apa-apa. Jadi sangat sulit gitu ketika saya kemudian Tuhan minta kamu itu jadi pemimpin rumah tangga. Pemimpin artinya apa? Bahkan pemimpin yang kebenaran. Kamu harus mendidik, kamu harus menuntun, membimbing istri kamu. Itu berat loh. Kalau kita perhatikan, istri itu kan emosinya kan tidak stabil ya. Makanya kita membutuhkan apa? Pemimpin pria. Kenapa? Karena pemimpin pria itu emosinya lebih stabil dan lebih logis. Tapi kalau prianya saja, kepala rumah tangga aja, juga tidak stabil atau labil, itu berat. Itu berat. Biasanya ketika keluarga bermasalah, ini tidak selalu ya. Itu salah satunya adalah ketika kita tidak memiliki figur seorang ayah, figur seorang bapak, figur seorang suami yang baik. Jadi akhirnya apa? Kalau kepalanya sudah hancur, pasti bawahnya hancur. Gitu loh. Jadi itunya. Makanya kita harus sebagai seorang pria, dan ini berat.
Karena saya itu suka gitu ya, dengar pendapat, ya kan, ada tukar pikiran gitu kan. Tapi ini nggak dapet gitu loh saya. Gitu. Maksudnya gimana sih? Maksudnya gini, karena pertama latar belakang saya sebagai apa? Anak paling kecil, anak laki satu-satunya, dimanja banget. Lalu berikutnya yang kedua, saya sebelum usia 35 sudah dapat 2 doktor. Lalu berikutnya yang ketiga, saya sudah pengalaman di luar negeri, cukup banyak. Lalu berikutnya, sampai saya, disertasi saya di Amerika Serikat, itu disertasi memecahkan rekor. Terbanyak halamannya 907 halaman, hampir 1000 halaman, disertasi saya doang. Dan itu saya selesaikan dalam waktu 2 tahun. Jadi banyak pencapaian-pencapaian, pikiran saya, kematangan saya sudah sendiri di sana. Tapi ketika saya menikah, istri saya gimana? Belum pernah keluar negeri, ya kan? Pendidikannya S2, jadi apa ya, jomplang banget gitu. Dan saya itu terbiasa dengan orang yang ketika mendengar itu, istri itu yang bisa diskusi, bercakap-cakap. Sekarang saya nggak dapet. Nah itu berat. Tapi akhirnya Tuhan mengingatkan saya, memang itulah peran dan fungsi sebagai seorang pria. Kamu harus lebih unggul. Kenapa kamu harus lebih unggul? Karena kamu akan jadi kepala, betul ya? Kamu harus jadi pemimpin. Pemimpin itu apa? Berarti kamu itu harus memimpin mereka di dalam kebenaran. Nah ini dia, kebenaran gitu. Kamu harus bisa ngerem. Jadi bukan istri kamu yang ngerem. Kalau kebanyakan sekarang, istri kita yang ngerem kita, kesimpulannya apa? Kita ada masalah nih. Harusnya kita yang ngerem. Harusnya kita yang memberikan batasan-batasan. Nah ini dia, kita harus laki-laki sebagai kepala keluarga. Nah itu dia, itu berat. Karena saya biasanya selalu dilayang. Ini sampai sekarang mindset saya ini agak susah gitu loh. Ini pergumulan ya. Tapi nanti, ya kalau mau bahas nanti ya lebih lanjut lagi. Ini di sesi pertama sebetulnya. Nah kita masuk yuk. Nah ini dia, pasal 6. Nah ini keren ya pasal 6 ya. Jadi pasal 6 saudara sekalian keren. Pasal 2 tadi berbicara tentang kalau kita mau pakai istilah ular, ularnya itu ke siapa saudara sekalian? Ularnya itu seperti apa di dalam pasal 2 tadi? Ularnya seperti apa? Kenapa? Gimana teman-teman? Kalau pasal 2 tadi ularnya itu seperti apa? Diri wanita, betul ya? Yang butuh validasi, betul ya saudara sekalian ya? Itu pasal 2, betul ya? Ularnya di situ ya, teman-teman ya. Tapi perhatiin deh pasal 6. Saya minta satu orang bacakan di sini pasal 6 ayat yang ke-1. Siapa yang mau bacakan untuk kita semua? Silakan. Siapa yang mau bacakan untuk kita? Di situ aja bisa pakai terjemahan saya. Silakan yang mau baca. Ada? Oh, silakan. Depan aja, depan. Di manakah kekasih engkau telah pergi? Yang tercantik di antara wanita, di manakah kekasih engkau telah berbalik supaya kami mencari bersama dengan engkau? Nah ini dia. Saudara gini, saudara harus tahu, ular di dalam keluarga saudara bukan hanya diri saudara sendiri. Dengar baik-baik ya. Ular di dalam keluarga saudara bukan hanya diri saudara sendiri, yaitu suami ataupun istri, bukan hanya itu ularnya. Tetapi ularnya juga apa saudara sekalian di dalam pasal yang 6? Siapa itu ularnya? Teman-teman bos. Betul ya? Teman-temannya, nah ini dia. Kenapa saya kasih M? M itu adalah maskulin. F itu apa? Feminim. Jadi dikatakan ini, teman-temannya si wanita, teman-temannya wanita ini ngomporin. Dikatakan apa? Di manakah kekasih engkau? Kekasih engkau siapa? Kekasihnya itu menunjukkan kepada pria. Di manakah suami kamu? Di manakah pacar kamu? Di manakah kamu punya kekasih? Telah pergi. Telah pergi. Jadi ini yang ngomporin siapa? Orang-orang luar. Perhatiin nggak saudara? Saudara ketika menikah pasti aja ada yang ngomporin. Pernikahan saudara. Perhatikan nih. Suami kamu lagi pergi sama orang-orang. Perhatikan. Ya kan? Perhatikan. Suami kamu bisa update status di Instagram tapi tidak bisa balas kamu, chat kamu. Iya kan, kita wanita makin emosi ya. Wah, bisa update di Instagram tapi tidak balas WA kita. Wah, emosi. Emosi lagi apa? Ketika kita lihat mereka lagi pergi asik-asik sama teman-temannya, ada cewek yang terus-menerus foto di samping dia. Emosi saudara ya kan. Dibilangin sama teman-temannya. Teman-temannya justru yang kasih tahu sama istri kita, betul ya? Dikasih tahu. Teman-teman istri kita mengatakan apa? Lihat nih, cewek ini kok selalu ketika pergi ke tempat A, B, C, selalu ada terus dia cewek ini. Dan di samping terus. Ada apa ini masalah? Iya kan? Bahkan mereka yang kasih tahu fotonya. Ya kan? Terus berikutnya mereka ngomporin, perhatiin deh. Ada foto suami kamu. Terus yang selalu nge-like duluan siapa?
Cewek ini. Betul ya saudara sekalian ya? Betul nggak? Nah ini dia nih, ada nih teman-teman. Jadi saudara, kalau merasa teman-teman saudara yang ngomporin, bahkan ada pembantu. Ini kisah nyata juga. Ada yang pembantu tuh yang ngomporin, nih bapak ini pulangnya malam terus. Masa kerja lembur tiap malam? Iya kan? Gitu loh. Kok pergi pagi-pagi jam 8 pulangnya jam 11 terus ngapain tuh si bapak? Ngomporin siapa? Pembantu. Saudara perhatiin nggak? Banyak yang ngomporin. Dan yang ngomporin itu saudara sekalian, bukan hanya terjadi sekarang. Udah terjadi dalam zaman Kidung Agung. Jadi bukan satu hal yang baru. Ini Alkitab itu menarik ya. Relevan segala zaman. Sampai sekarang pun sudah ada. Ini dia, dikasih tahu. Dikomporin, di mana kekasih engkau telah pergi? Di mana? Kesimpulannya apa? Cowoknya pergi nggak? Suaminya pergi nggak? Pacarnya pergi nggak? Pergi. Udah pergi bukan dikuatin, malah dikasih pertanyaan. Udah pergi bukan dikuatkan, malah dikasih apa? Kebingungan, dikasih keraguan. Nah ini dia. Siapa di sini ibu-ibu pernah ngalamin seperti ini? Nggak ada ya, ibu-ibu di sini semua punya sahabat yang baik-baik semua ya. Komunitas-komunitas yang mendukung. Amin saudara sekalian. Haleluya. Makanya kan keluarga harmoni. Ya kan, keluarga di sini saudara. Tapi saudara harus antisipasi. Ada teman-teman saudara yang nakal gitu loh. Yang susah lihat keluarga saudara bahagia. Tapi bahagia ketika lihat saudara keluarganya susah. Nah, itu dia, ada seperti ini. Ditanya, nanya kan, di manakah kekasih engkau telah pergi? Terus berikutnya apa? Udah dikasih keraguan, iya kan? Keraguannya apa? Kepada suaminya. Keraguan kepada pacarnya. Keraguan kepada pasangannya. Terus, iya kan? Dikasih keraguan kepada pasangannya. Terus berikutnya apa? Orang-orang yang ini nih komunitasnya ngomongnya apa? Jadi gini, kepada sang pria dikasih keraguan. Kepada temennya wanita dikasih apa? Pujian, betul ya? Oh yang tercantik di antara wanita. Kalau kita wanita-wanita gitu-gitu. Lihat dong suami kamu pergi, nggak kembali-kembali. Suami kamu foto dengan orang lain. Suami kamu selfie sama ini dan itu. Terus dikatakan apa? Kamu padahal cantik loh. Bukan yang cantik, tetapi yang tercantik. Saudara mikirnya apa? Suami gue bisa foto sama orang lain, gue juga bisa. Betul nggak? Ini saudara, ini jebakan si ular saudara. Perhatiin nggak? Lihat teksnya ini. Teksnya ini sangat mantep nih. Saudara ada yang pernah ketemu orang seperti ini? Gitu. Kamu nggak kalah menarik. Nah itu kan. Dikatakan apa? Yang tercantik di antara wanita-wanita. Jadi ketika kepada suaminya, kepada cowoknya dikasih keraguan, kepada istrinya dikasih pujian. Nah ini dia. Catat itu loh. Siapa teman-teman saudara yang ada yang seperti ini? Catat. Gitu kan list. Ya kan? List saudara sekalian. Oke, list ya. Lalu berikutnya dikatakan apa? Iya kan? Di manakah kekasih engkau? Ditanya lagi. Telah berbalik. Iya kan? Di manakah kekasih engkau telah berbalik? Kesimpulannya apa? Ini suami kamu bukan hanya pergi, tapi berbalik dari kamu, meninggalkan kamu. Dia udah gak setia lagi. Pernah gak saudara ketemu ini? Orang-orang teman-teman yang ngompor-ngomporin. Perhatiin deh, dia udah gak pernah perhatian lagi, udah gak pernah jemput kamu lagi, diminta pulang sendiri, udah jarang digandengnya pas di retret, itu pulangnya disuruh. Iya kan? Kalau nggak disuruh juga nggak mau gandeng, iya kan? Gitu loh. Ada nggak saudara seperti ini? Dia udah berbalik hati dia. Dulu mengebu-ngebu, sekarang udah suam-suam kuku. Dulu semangat, sekarang udah biasa saja. Pernah nggak saudara dikompor-komporin gini sama teman-teman? Apalagi ngomporin apa? Ibu-ibu. Wah itu. Ibu-ibu seperti ini adalah ular saudara. Bahaya ini. Nah ini, semoga kita nggak ada yang seperti itu ibunya ya. Mantap semua ya. Lalu berikutnya apa? Menarik ya. Ibu-ibu ini bicara kepada 3 aspek. Kepada sang suami dikasih apa? Keraguan. Catat ya. Kepada suami dikasih keraguan. Kepada istrinya dikasih apa? Pujian. Kepada diri mereka sendiri. Ini mereka loh. Kita tahu dari mana ini mereka. Supaya apa? Kami, ini banyak ibu-ibu. Jadi saudara dengar bisikan ini bukan hanya dari 1 orang. Saudara bayangin, kalau yang ngomporin saudara, itu 1 jemaat. Ngeri saudara ya. Ngeri saudara. Mungkin gereja Ular Indonesia, GUI gitu. Mungkin gitu ya, mungkin. Jadi saudara, yang ngomporin ini apa? Bukan 1-2 orang, tetapi kami. Banyak orang saudara yang ngomporin. Terus berikutnya apa? Mereka, ini dia. Sekali lagi ya, kepada suami dikasih keraguan, kepada istrinya dikasih pujian, dan kepada diri mereka sendiri dikasih apa? Mereka apa? Kasih apa? Mereka kasih kebaikan. Kami baik loh.
Dikatakan apa? Supaya kami mencari bersama dengan engkau. Kami mau cari dengan engkau. Kamu jangan khawatir. Kami akan berjuang demi kamu. Kamu ditinggalkan. Kami akan bersama dengan kamu. Kami tidak akan meninggalkan kamu. Suami kamu tidak peduli sama kamu, tetapi kami peduli. Suami kamu telah pergi, tetapi kami ngapain saudara sekalian? Kami akan bersama dengan kamu mencari dia. Mantap nggak punya teman kayak gini? Tapi ini ular. Ingat saudara, ular seperti ini. Mulutnya baik tetapi nggak benar. Ngerti nggak saudara? Ini ada 3 nih. Menjelekkan suami kita, memuji kita, dan apa? Menganggap mereka itu baik. Ini 3 nih. 3 karakteristik. Ini dalam ayat 1 aja ya, keren kan? Saudara makanya gitu. Alkitab itu kalau digali itu dalam. Tapi ini saya belum gali sedalam-dalamnya. Karena ini kan retret ya, retret keluarga. Jadi bukan penggalian Alkitab. Jadi, ini saudara sekalian, ada 3 aspek itu. Kepada suami dikasih keraguan, kepada istri dikasih pujian, kepada diri mereka sendiri dikasih kebaikan. Kami mau menolong kamu. Oke? Ada 3 hal ini. Saudara, kalau sebagai wanita, dapat kelompok seperti ini, komunitas seperti ini, gereja seperti ini, apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara rasakan? Ayo jujur. Gimana? Gimana, teman-teman? Meninggalkan. Meninggalkan suamiku ya. Betul kan? Aku udah gak kuat gitu kan. Yang ngomong soalnya bukan hanya 1 orang, tapi 2 orang. Yang ngomong masalahnya bukan hanya 2 saksi, tetapi apa? 10 saksi yang ngomong kayak begini. Dan mereka memperhatikan aku. Bayangkan, teman-temanku aja lebih perhatian kepada aku daripada suamiku sendiri. Teman-temanku aja lebih bisa merasakan perasaan aku daripada suami aku sendiri. Aku udah gak butuh lah suamiku. Dia udah pergi, udah biarkan istrinya pergi. Betul ya? Saudara, sekali lagi. Saudara ninggalin ya, suami ya. Atau mungkin patah hati. Betul ya Bu ya? Tapi menarik, kita lihat perkataan dari sang istri. Siapa yang mau bilang? Oh, tapi ibu-ibu ya, mungkin saya terjemahin aja deh. Enggak, istri gue bingung gimana terjemahin. Jadi begini, wanita ini ngomongnya apa? Yang pertama, ini wanita yang ngomong nih. Ketika banyak komunitas dia, teman-teman dia, banyak ular-ular yang ngompor-ngomporin dia ngomong apa? Kekasih aku telah turun ke tamannya. Jadi wanita ini bagaimana? Terkompori nggak? Enggak. Dia nggak terkompori, tetapi apa yang dikatakan di sini? Apa yang kita bisa pelajari dari sini? Dia kenapa tidak bisa dikompori? Kenapa? Kenapa dia tidak bisa dikompori? Kenapa? Kenapa dia bisa nggak percaya? Kenapa? Karena iya, betul. Dia punya keyakinan kepada pasangannya. Kenapa ibu bisa percaya dan yakin kepada pasangan ibu? Karena saya mengasihi dia, karena saya Mengasihi. Baik-baik Bu. Kekasih aku telah turun ke tamannya, iya kan? Lalu dikasih tahu ada beberapa hal, iya kan? Dikasih tahu. Yang pertama untuk memberi makan, untuk mengumpulkan. Jadi dia tahu, bukan hanya dia tahu lokasinya, suaminya, betul nggak? Dia tahu lokasi suaminya, tetapi juga tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Dia bukan hanya tahu lokasi suaminya, tetapi juga tahu apa? Pekerjaan suaminya, tindakan suaminya, aktivitas suaminya, betul ya? Kesimpulannya apa, Bu? Kenapa dia bisa yakin? Karena 24 jam suaminya tahu di mana dan sedang ngapain. Jawabannya apa? Betul. Jawabannya apa? Kenapa? Betul, komunikasi. Jadi gini. Kenapa kita bisa percaya dengan suami kita? Kenapa kita bisa percaya dengan istri kita? Kenapa? Kalau ada keterbukaan. Kalau ada komunikasi. Saya tahu, lu mau ngomongin apapun, lu mau komporin apapun, gue tetap percaya sama suami gue. Kenapa? Karena gue tahu sekarang lagi di mana. Dia lagi di taman, tahu lokasinya. Lalu berikutnya yang kedua, gue tahu dia ngapain. Dia bukan di taman itu lagi selingkuh. Pasangannya gue tahu. Gue bahkan tahu kegiatan dia ngapain aja. Ngerti ya? Lalu berikutnya yang ketiga, bahkan dia tahu relasi dia. Relasinya apa? Ya kan? Aku adalah milik kekasihku dan kekasih aku adalah milik aku. Dia tahu. Jadi dia bukan hanya tahu tempat suaminya, dia tahu tindakan suaminya, dan dia tahu relasi dia dengan suaminya seperti apa. Bukan sebagai simpenan, bukan sebagai orang yang ditinggalkan, tetapi dia benar-benar dia tahu siapakah suaminya. Ngerti nggak? Jadi saudara, bagaimana bisa membangun kepercayaan? Bagaimana Pak? Terbuka. Kalau saudara nggak terbuka, nggak komunikasi, nggak mungkin bisa seperti ini. Saudara akan apa? Termakan oleh jebakan si ular itu. Dari eksternal. Ini penting saudara sekalian. Penting. Bangun komunikasi, bangun keterbukaan. Jangan sampai istri nggak tahu saudara di mana. Jangan sampai suami tidak tahu saudari di mana. Ini harus terbuka.
Kemana aja harus cerita, bahkan ngelakuin apapun juga harus cerita, saudara. Jadi biar ketika ada orang ngomporin, saudara tetap masih bisa kokoh. Nah ini kuncinya apa? Keterbukaan di sini jelas. Dia tahu, kamu mau ngomporin aku, kamu tanya di mana? Aku tahu di mana. Kamu mau bantu aku cari? Nggak perlu, karena aku udah tahu dia ngapain aja. Udah tahu. Kebanyakan dari kita nggak tahu istri kita ngapain. Kebanyakan dari kita nggak tahu suami kita ngapain. Buktinya apa? Coba aja. Berapa banyak di antara kita yang mengizinkan handphone kita itu dibuka oleh istri kita, oleh suami kita? Ya kan takut kan? Waduh, kalau handphone kita dipegang, darah Yesus. Ya. Darah Yesus, jangan dibuka gitu kan. Haleluya gitu kan. Kita takut gitu kan. Kita takut saudara sekalian. Kalau WA akhirnya apa? Di archive gitu kan, biar nggak kelihatan gitu kan. Takut saudara sekalian, takut. Iya kan? Terus berikutnya ada disappearing messages ya kan? Satu apa namanya? Itu kan ada ya. 1 jam gitu kan. Apa 1 hari gitu kan. Hilang lagi gitu saudara. Ini kisah nyata saudara sekalian. Kita takut terbuka. Kenapa? Kalau kita terbuka, ketahuan dosa kita. Makanya kita nggak mau, kita tutup-tutupin. Makanya kenapa istri kita bisa terpengaruh? Karena tidak adanya komunikasi. Kenapa istri kita bisa kena manipulasi? Kenapa? Karena kita tidak terbuka. Nah ini dia nih contohnya nih. Begitu pula dengan suami gitu kan. Suami harus tahu apa yang istrinya lakukan gitu. Harus tahu, harus ada keterbukaan. Ini penting saudara sekalian. Keterbukaan, komunikasi akan menghasilkan apa? Keyakinan terhadap pasangan. Ya akan menghasilkan apa? Kepercayaan kepada pasangan. Intinya begini. Di Amerika Serikat saya belajar satu istilah yang keren. Istilahnya apa saudara sekalian? Kalau kita menjadi pasangan suami istri, kita harus pakai istilah apa? Predictable. Bagi pasangan kita. Saudara tahu ya predictable. Kita harus bisa apa? Apa namanya? Gimana apa? Bisa diprediksi. Kita tahu, oh kalau suami saya jam segini pasti ke sini. Suami saya pasti kalau nge-gym pasti seperti ini. Tahu, kita harus bisa jadi predictable. Buat istri kita harus bisa predictable untuk suami kita. Harus predictable. Harus tahu. Jadi orang lain mau ngomong gimana pun kita tahu. Dan ketika dia ngomongin, ini siapa nih ceweknya? Kita bisa jelasin. Predictable. Kita bisa tahu. Kita lebih tahu daripada orang lain. Jangan sampai kita posting video, posting foto segala macam yang orang lain tahu duluan tapi kita nggak tahu. Wah itu celaka saudara. Itu sumber dari ketidakpercayaan, dari curiga. Kalau ada orang lain tahu lebih dulu, orang lain tahu lebih banyak daripada pasangan kita, siap-siap itu pernikahan itu hancur. Siap-siap. Karena bisa ayat 1 ini orang-orang ini bisa ambil kesempatan. Ini menarik saudara. Hati-hati. Termasuk saudara kalau mau buka usaha. Ngerti ya? Buka usaha itu harus predictable. Bukan hanya masalah WA, bukan hanya masalah teman-teman. Kasih tahu teman-teman saya siapa, komunitas siapa, saya kasih tahu. Kasih tahu juga apa? Aset kita. Kalau saya kasih tahu ya. Saya kasih tahu, saya ada deposito sekian. Terus saya kasih tahu saya ada investasi sekian. Saya kasih tahu semua. Terus saya juga ada kasih tahu, misalnya saya lagi saya ada uang untuk di rumah sekian gitu. Saya kasih tahu semua. Predictable gitu. Saya kasih tahu. Begitu. Termasuk apa? Sekali lagi usaha. Saya mau ke sini, saya kasih tahu. Jangan sampai istri kita nggak tahu apa yang kita usahakan. Pekerjaan kita apa? Oh itu cilaka. Ya kan? Jangan sampai saudara sekalian. Jangan sampai seperti teman saya. Nah ini kisah nyata. Teman saya ini, teman dekat saya, waktu saya di Amerika itu tiba-tiba dia telepon saya. Saudara ingat ya tahun 2000? Nah, saya dengar itu tahun 2021 ya. Saudara pernah dengar nggak istilah robot? Robot bukan robot AI ya, tapi istilah robot AI yang investasi, betul ya Pak ya, tahu ya. Saya nggak tahu waktu itu. Jadi saya ditawarin oleh teman saya, kita panggil aja Rudy lah. Rudy hubungin saya. Bos, lu mau coba investasi nggak? Investasi apa ini? Dia bilang ini, robot gitu kan. Ini bisa bisa kasih lu bunga itu cepat gitu kan. Wah ini mantap begitu kan. Dia bilang, oke. Saya bilang, gimana caranya? Kamu download dulu aplikasi. Dan saya curiga Pak, ketika saya download dari aplikasi, kan saya kan pakai VPN-nya kan dari Amerika Serikat ya. Ketika saya coba download, nggak bisa, diblokir. Saya tahu ini pasti bermasalah. Ya kan saya bilang, ini jangan-jangan aplikasi kamu bermasalah. Dia ngomong apa? Enggak, ini oke kok, banyak semua orang udah pakai robot-robot ini untuk kaya, dan saya pun aja udah sampai ke Bali segala macam dapat. Oh begitu ya. Tapi sorry nih bro, saya nggak bisa download. Mau sih mau bantu kamu saya pikir.
Tapi saya nggak bisa download gitu loh, buat apa kan? Gitu loh. Terus dia bilang, ya udah. Singkat cerita, dia bilang, ya udahlah. Dia nggak ini lagi. Tiba-tiba saudara sekalian, apa yang terjadi? Tahun berapa 2021 ya? Apa 2022? Yang itu ditutupin semua itu sama pemerintah. Dia kan hancur, 2022 ya. Hancur, ditutup semua. Dan dia kasih tahu saya, bos, boleh gue telepon nggak? Boleh. Saya telepon. Apa dia telepon saya waktu itu, saya masih di Amerika. Dan dia tanya, saya boleh pinjam duit nggak? Berapa? Ya kan sekian 100 juta. Saya mengatakan begini, saya cuma tanya satu. Kamu mau pinjam duit sama saya? Pertanyaannya gini, istri kamu tahu nggak? Enggak, jangan. Kasih tahu di istri kamu. Iya kan? Jangan saudara sekalian. Kalau kita mau pinjam duit, mau pakai duit, mau keluarin duit, apapun juga, mau usaha apa segala macam, harus apa? Terbuka. Harus komunikasi. Kalau nggak terbuka, nggak komunikasi, saya bilang, saya nggak bisa. Kamu cerita dulu sama istri kamu ngaku dulu, jujur, jangan nutup-nutupin, baru ntar kamu kasih tahu saya. Baru nanti kamu telepon lagi. Ngerti saudara sekalian? Jangan ada tutup-tutupan, karena dua itu menjadi satu. Iya kan, dua itu menjadi satu. Kesimpulannya apa? Dari dua pribadi yang berbeda menjadi satu. Dari dua informasi yang berbeda menjadi satu. Dari dua latar belakang yang berbeda menjadi satu. Dari dua pendidikan yang berbeda menjadi satu. Jadi kesimpulannya apa? Jangan ada dua informasi yang kita tidak saling tahu. Ini nggak bisa, saudara. Itu menyebabkan penghancuran. Ini sekali lagi, saudara sekalian. Ini penting. Jadi saudara harus tahu istri saudara tempatnya di mana, tindakannya, dia ngelakuin apa ketika lagi. Ini ya itu dia kacau balau gitu. Soalnya saya ketemu orang-orang yang kacau balau. Jadi ada ini orang sekuler ya. Ini dia sih bilang dia orang Katolik. Jadi ibu-ibu ini mengatakan, saya setiap kali weekend saya ke clubbing gitu kan, orang Katolik. Oh gitu ya. Suami kamu temenin? Enggak tuh, biarin aja saya di situ. Dia bahkan minta saya nyitit sendiri, dia nggak peduli. Dia mau minum sampai mabok apa segala macam, bagi saya apa? Oh ini bahaya. Pertama, izinkan istri kamu atau suami kamu ke clubbing, itu udah bahaya. Yang kedua, sendiri lagi, tambah bahaya. Nah ini dia. Nah ini seringkali seperti ini, kita nggak peduli. Jangan kita nggak peduli, kita harus peduli saudara sekalian. Harus peduli dengan di mana dia bekerja, apa yang dilakukan, dan kita akhirnya apa? Bisa tahu relasi kita. Gitu. Sampai sini teman-teman ada tanggapan. Ini penting saudara sekalian. Karena akan banyak ular-ular dari sekitar yang akan mencoba untuk meruntuhkan relasi kita, komunikasi kita. Oke, sampai sini ada tanggapan? Terima kasih untuk pemaparannya Pak Philip. Saya mau bertanya, ini kan tentang terkait dengan keterbukaan dan komunikasi seperti itu. Beratnya dalam hal komunikasi dan keterbukaan itu adalah adanya pikiran yang seperti misalnya, ya kau sudah menjadi suamiku, kau sudah menjadi istriku gitu. Harusnya sudah tahu aku itu seperti apa. Tanpa harus ku kasih tahu, harusnya sudah tahu. Kita sudah saling memahami gitu. Jadi kayak kita mungkin menerka-nerka, apakah ini menjadi, menurutku ini menjadi suatu ancaman. Ketika itu bagiku keterbukaan adalah suatu hal yang penting, tetapi ketika maksudnya ada juga pikiran kayak sebagai diriku misalnya,
apa yang kamu alami, perasaan kamu gimana, negatifnya, positifnya, kamu cerita. Jadi saya pengen tahu gitu. Jadi supaya predictable. Nah itu dia intinya. Kuncinya kamu harus menjadi predictable buat pasangan kamu. Bahkan saya kasih tahu, saya suka pergi ke gym di segini-segini. Dia tahu nih, meskipun saya nggak kabarin, dia tahu di segini dia pasti ke gym. Dia tahu. Jadi harus menjadi predictable. Gimana cara bisa menjadi predictable? Dikasih tahu terus. Begini-begini. Jadi kalau misalnya tiba-tiba kebiasaan kita berubah, udah punya anak tiba-tiba, ada pekerjaan yang baru tiba-tiba, misalnya ada yang meninggal, jadwal kita berubah, rutinitas kita berubah. Istri kita tahu nggak? Tahu. Kenapa? Karena dia sudah tahu. Tiap hari itu sudah diupdate, perhatiin gitu. Sudah diupdate gitu. Jadi kita tahu. Nah itu jadi harus update terus Pak. Terbuka. Apapun juga harus terbuka. Kita mau main apapun juga, ya kan, main usaha baru, ya kan, apa, misalnya mau keluarin ekonomi segala macam, diskusi, predictable, harus predictable. Itu kunci. Dan itu predictable itu komunikasi dijaga. Kapan sampai kapan? Seumur hidup, sampai kita mati. Gitu, sampai seumur hidup. Jadi harus ibu yang paling mengetahui bapak. Kalau anak ibu yang paling mengetahui bapak, berarti ada masalah dengan bapak. Bapak juga harus paling mengetahui ibu. Tapi kalau ada laki-laki lain yang mengetahui ibu, itu berarti dia suaminya. Bukan bapak, bukan suaminya. Nah, itu Pak, itu harus seperti itu, harus itu. Gitu. Dan apa harus terbuka. Kenapa banyak kita nggak mau terbuka, betul nggak? Kebanyakan kita nggak mau terbuka. Kenapa kita nggak mau terbuka, Pak? Sesuatu juga dengan istri kita mau ada usaha, ya kan, usaha kita buka ini sudah dilarang dulu kan, sudah ada obstacle yang menghambat sehingga kita nggak bisa mau sana juga salah, mau kita teruskan juga nggak, akhirnya kita nggak mau cerita, akhirnya kita cerita nggak ada gunanya juga gitu ya, karena kita bisa seperti itu. Jadi seperti itulah yang terjadi dalam rumah tangga ya. Betul. Jadi gini Pak, betul Pak. Jadi gini, ada dua alasan kenapa kita nggak terbuka. Yang pertama, karena kita berdosa. Perhatiin ya, iya kan? Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam kamar itu pada waktu hari sejuk, dikatakan apa? Mereka bersembunyi. Mereka nggak terbuka. Kenapa mereka nggak terbuka? Karena ada dosa. Biasanya karena dosa. Tapi berikutnya yang kedua, mungkin mereka mau ungkapkan dosa mereka. Tapi kenapa jadi susah? Ya seperti Bapak bilang, istrinya udah langsung bekas, gitu, langsung marahin, gitu. Suami itu begitu. Saya selalu ingatkan, ini prinsip-prinsip yang bisa dikatakan. Saya selalu ingatkan dengan diri saya sendiri, termasuk pasangan saya, mengatakan apa? Kejujuran itu menyakitkan. Contoh baik-baik, kejujuran menyakitkan. Tapi jauh lebih menyakitkan apabila kita diam dan berbohong. Itu jauh lebih menyakitkan. Kejujuran itu menyakitkan. Tiba-tiba bilang, "Mak, saya hilaf, saya selingkuh." Itu menyakitkan banget. Tapi yang lebih menyakitkan lagi, apa? Ketika kita diam aja gitu. Kita selingkuh, kita diam aja. Wah, itu jauh lebih menyakitkan apabila kalau misalnya istri kita, suami kita boleh dari mana? Dari orang lain. Wah, itu lebih jauh menyakitkan. Percaya, trust. Lebih baik mereka tahu dari mulut kita, meskipun itu menyakitkan, meskipun itu menghancurkan, meskipun kita sudah mau runtuh hidup kita. Tapi lebih baik mereka dengar dari mulut kita sendiri daripada dengar orang lain. Dan berikutnya apa? Kita bohong. Atau berikutnya kita bilang, "Ya mak, gimana?" Sedih. Kita kenapa dengar dulu dari orang lain? Kenapa saya nggak dengar dari kamu dulu? Itu masalah. Jadi sekali lagi ingat, kejujuran itu menyakitkan, tapi jauh lebih menyakitkan diam dari bohong. Itu jauh lebih menyakitkan. Jauh lebih menyakitkan, jauh lebih menghancurkan. Karena saya pernah di ghosting. Ya, seperti saya itu pernah di ghosting. Jadi saya pernah di ghosting gitu. Jadi ketika saya dekat dengan wanita ini, bahkan saya sudah mengunjungi dia punya keluarga di Oklahoma, saya kunjungin gitu kan, mau Natal bersama. Tiba-tiba dia posting, saya bingung. Saya nggak tahu. Dan saya nggak ada sosial media, kenapa? Karena saya ingin hidup saya aman. Hidupnya aman, kenapa? Karena saya sudah menjadi pengkhotbah semenjak sekitar hampir 20 tahun lalu saya sudah menjadi pengkhotbah. Demi pengkhotbah, dan ketika saya khotbah, biasanya wanita-wanita itu Facebook saya. Jadi akhirnya waktu itu mantan saya bilang, mantan purangan yang tinggal di Virginia. Dia bilang begini, "Kamu kok lebih banyak teman wanitanya daripada teman pria? Ada apa dengan kamu?" Akhirnya mama saya bilang, "Kamu pilih. Kamu mau pilih pasangan kamu, relasi kamu, atau kamu mau pilih pertahankan Facebook kamu?"
akhirnya saya hilangkan sosial media. Hanya dia, saya rela mengambil sosial media untuk relasi. Itu dia, kita mencintai pasangan lebih daripada sosial media. Akhirnya saya hilangkan. Terus kemudian singkat cerita karena saya nggak ada sosial media waktu itu, kembali lagi Pak, sudah lama sampai detik ini saya nggak punya sosial media. Jadi sampai sekarang ya saya nggak ada sosial media. Dan waktu itu saya nggak tahu kenapa cewek boleh ini posting, saya nggak tahu. Saya nggak tahu gitu, stres gitu kan. Tiba-tiba dia hilang. Dan menariknya apa? Teman saya ini orang berhasil. Dia ada Instagram, dia kasih lihat saya. Bro, saya ada kabar dulu buat kamu. Saya tahu pasti ini rekaman hari ini. Karena tidak ada kabar yang seperti itu. Itu ada teman saya. Dan dia kasih tahu. Ternyata apa? Sudah tunangan. Jadi ketika dia bersama dengan saya, dia juga sedang bersama dengan orang lain. Gitu. Dan tiba-tiba dia hilang. Nah sampai 3 bulan dia langsung tunangan sama orang itu, dan 3 sampai 6 bulan mereka menikah. Dia kasih dia. Menyakitkan nggak? Kenapa? Karena itu ada orang lain. Saya udah sempat bilang sama wanita itu, saya bilang, kalau kamu ketemu cowok lebih baik, jangan kasih tau aja deh. Nggak apa-apa, saya meskipun sakit, tapi saya oke gitu. Jangan sampai kamu itu diem. Menyakitkan, kita nggak tahu salah kita di mana, kita nggak tahu pergumulannya apa, kita nggak tahu sebetulnya akar masalahnya, kita nggak ada yang tahu. Tahunya apa? Dari orang lain. Itu menyakitkan. Hidup di dalam ketidakpastian, hidup di dalam kita itu merasa kita dibohongi segala macam. Itu menimbulkan luka yang lebih menyakitkan. Jadi kesimpulan maksud kalian, kejujuran memang menyakitkan. Sekarang lagi, kejujuran menyakitkan, tapi lebih menyakitkan kalau kita diam dan kita berbohong. Itu lebih menyakitkan. Jadi itu prinsipnya. Jadi kasih tolong istri, tolong ya, Ma, saya mau cerita nih, tapi mama harus tenang. Gitu. Mungkin mama nggak masalah, tapi ingat ya, mama harus bisa belajar menerima dulu. Jangan hal itu. Cerita. Sama juga dengan istri. Ngomong begitu kepada suami. Berat memang, tapi lebih baik apa? Lebih baik ribut karena keterbukaan, kejujuran betul, daripada ribut karena kebohongan dan kediaman. Wah, itu jauh lebih berat lagi. Itu jauh lebih berat. Saya udah itu penyiksaan. Ketika didiemin sama orang, kita nggak tahu dari orang di ghostingin gitu. Itu nyakitin sekali. Lebih baik harus bilang ya, kamu itu saya nggak suka sama kamu lagi, kamu jelek, saya nggak suka kamu sampah. Oke, kata-kata saya udah cukup. Menyakitkan, tapi lebih baik bisa mengatakan. Itu kan. Jadi itu kan. Kenapa kita bisa sekali lagi? Kenapa kita bisa tidak mau terbuka? Karena kita ada masalah, kita ada dosa. Dan kenapa sekali lagi kita susah terbuka juga? Karena pasangan kita responin itu buruk gitu. Oke, sampai sini ada tanggapan, kita lanjutkan dulu. Nah ini menarik. Jadi saudara sekalian, ini menarik. Oke, saya minta satu orang bacakan ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-9. Siapa satu orang membacakan di slide ini? Ada yang mau bacakan? Ada? Cantik engkau, manisku, seperti kota Tirja, juga seperti Yerusalem, dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Palingkanlah matamu daripadaku, sebab mereka membingungkan aku. Rambutmu bagaikan kawanan kambing yang bergelombang turun dari Gilead. Gigimu bagaikan kawanan domba yang keluar dari tempat pembasuhan, yang beranak kembar, semuanya yang tak beranak tak ada. Ayat yang 7. Bagaikan belahan. Saudara ringkaskan satu kata aja ya, satu kata nih. Dari ayat 4 sampai ayat 9, satu kata aja. Itu berkaitan dengan apa? Betul. Ini bos, ngerti nggak? Maksudnya apa? Ketika orang sudah terbuka, lu puji bos, jangan lu hantam. Ngerti ya? Ini perhatiin langsung. Betul nggak Pak? Ini Pak, langsung Pak. Jadi jawaban Bapak langsung dijawab Pak. Bukan saya yang jawab Pak, Alkitab. Jadi ketika orang sudah terbuka, ya kan sudah menjadi predictable, apa yang dilakukan Pak? Dipuji. Betul nggak? Dipujinya apa? Pertama, cantik. Dibilang engkau cantik. Yang kedua apa? Engkau manis. Yang ketiga, engkau juwita. Yang keempat, engkau dahsyat. Bahkan apa? Udah masuk ke fisik. Matamu saja aku puji. Ya kan? Berikutnya apa? Rambutmu saja aku puji. Ya kan? Saya suka rambut itu yang lurus. Tapi dikatakan apa? Bagaikan kawanan kambing yang bergelombang. Kesimpulan apa? Rambut ini lurus apa enggak? Enggak kan?
Iya keriting. Biasanya kita keriting kita apa? Cacok kan ya. Cacok gitu kan, biar lurus gitu. Tapi menariknya apa? Keriting pun aja dicintai, dipuji bos. Jadi belajar menikmati keterbukaan dari pasangan kita. Belajar untuk memuji kejujuran dari pasangan kita. Dan belajar memuji dari keterbatasan pasangan kita. Meskipun rambutnya keriting, kita lihat, wih rambutnya keriting, ikal begitu kan. Ngeri kali gitu kan. Tapi kita mencintai gitu, nggak apa-apa. Dan dipuji saudara, belajar memuji. Lalu berikutnya tadi sudah berapa tuh? Sudah berapa pujian ya? Cantik, manis, juwita, dahsyat, matamu 5 ya? Rambut 6. Lalu berikutnya apa? Ketujuh, giginya aja diperhatikan. Giginya pun bos. Jadi belajar seperti itu bos. Jadi, bos, dengar baik ya bos ya. Dengar baik nih. Lu pujian itu ini dia. Pujian itu nggak harus berkaitan dengan duit. Pujian itu nggak harus berkaitan dengan bunga. Pujian itu nggak harus bersifat mewah-mewah, yang extraordinary gitu. Ibu, engkau memasak begitu enak gitu kan. Kalah restoran BPK di sini. Nggak usah kayak begitu bos. Yang sederhana pun saja udah menyenangkan. Ngerti ya? Pujilah sesuatu hal yang biasa-biasa, yang sehari-hari. Jadi jangan memuji sesuatu yang tidak sehari-hari. Itu mereka bilang apa? Gombal bener lu. Ya kesimpulannya apa? Kalau sehari-hari rambutnya jadi dipuji, matanya aja dipuji, giginya aja dipuji, kesimpulannya apa? Sehari-hari kan. Dia kan masih ada gigi kan dia kan. Bukan pakai gigi palsu kan. Kalau pakai gigi palsu udah mungkin ceritanya beda gitu kan. Atau mungkin dia botak gitu kan, udah beda. Tapi kesimpulannya apa? Pujilah yang sehari-hari. Jadi saudara belajar ini. Sehari-hari yang saya tidak pernah perhatikan. Sehari-hari yang saya tidak pernah puji. Sehari-hari yang saya miss. Coba catat. Apa yang bagus dari istri saya. Sehari-hari yang saya take it for granted gitu loh. Apa yang saya bisa puji. Jadi pujian itu nggak harus yang spektakuler. Dapat pekerjaan. Papa dapat pekerjaan jadi menterinya Jokowi baru dipuji. Iya kan? Baru dipuji. Selamanya nggak pernah dipuji. Dihina-hina terus. Bapak ini pekerjaannya. Iya kan? Pakai otot terus. Nggak pernah pakai otak. Dia bilang gitu. Seperti tukang bangunan bapakku ini. Jangan begitu. Maksudnya bilang. Meskipun papa. Iya kan? Nggak pakai otak gitu kan. Tapi lihatlah otot papa. Wih, kan? Otot papa itu ngeri kali gitu kan. Istilahnya gitu kan. Ngeri kali. Jadi saudara sekalian perhatikan nggak? Ini kita belajar ya. Lo puji sama orang jangan gombal. Ngerti nggak sih bos? Bedanya gitu loh. Kalau gombal itu lo bohong. Atau berikutnya gombal tapi sesuatu yang jarang terjadi. Tetapi puji orang, sesuatu jangan bohong. Yang pertama, prinsip pujian apa? Jangan bohong. Dan yang kedua apa? Itu sehari-hari punya. Kelihatan. Sehari-hari punya yang kamu bisa lihat tiap hari. Itu pujilah di situ setiap hari. Yang kita mungkin jarang ya puji setiap hari. Tapi pakailah kehidupan sehari-hari untuk memuji pasangan kita. Ini sudah dikasih tahu oleh Kitab Kidung Agung, bukan saya loh ya. Saya kan cuma menggali doang. Lalu berikutnya, tadi sudah berapa tuh? Saya lupa lagi. Cantik, apa tadi? 7 ya? Sudah 7. 7 berikutnya yang ke-8 apa? Pelipismu. Pelipis aja, jidat aja diperhatikan. Menariknya apa? Jidatnya apa? Jidatnya apa? Bukan. Bukan. Besar sekali itu jidatnya. Jidatnya itu menurut Alkitab, kata berikutnya apa lagi? Pelipismu apa? Apa? Ada kata apa selanjutnya? Bukan. Tahu. Maksudnya setelah kata pelipismu itu ada kata apa? Kesimpulannya apa? Perhatiin nggak? Itu saudara pengen nggak sih punya wanita, punya istri, punya suami, punya laki-laki yang observant, pemerhati. Bahkan yang sudah ditutupin oleh kerudung aja masih bisa diperhatikan. Perhatiin kayak gini-gini gitu loh. Jangan perhatiin yang gombal-gombal. Ini saya mau cari apa? Mau cari buku. Iya kan? 1000 kata-kata yang memikat hati istri. Iya kan? Jangan begitu enggak. Pakai kata-kata yang apa? Yang sewajarnya gitu. Sehari-hari. Bahkan yang ditutupin pakai tudung aja, dia perhatikan. Kamu, meskipun kamu ditutup oleh tudung, tapi saya tetap memperhatikan kamu. Saya memperhatikan apa? Pelipis kamu. Iya kan? Dan berikutnya apa? Nah ini menarik. Permaisuri ada 60. Selir ada 80. Darah-darah tak terbina banyaknya. Tetapi dialah satu-satunya merpati. Kesimpulannya apa? Bos, mana tadi? Bapak ya Pak ya? Pak? Nggak gini Pak. Alkitab tidak membantah bahwa banyak wanita yang lebih cantik Pak. Nggak membantah ya Pak ya? Dikatakan apa? Bahkan banyak wanita yang seperti banyak permaisuri. Lalu berikutnya apa?
selir-selir. Lalu berikutnya apa? Darah-darah yang terbilang banyaknya, Pak. Jadi wanita yang lebih cantik daripada istri Bapak, banyak, Pak. Tak terbilang banyaknya. Gitu. Tapi harus ada bilangnya, tetapi ada hasil kata tapi. Itu kan asik kan? Itu kan jangan lanjutin terus. Memang tak terbilang banyaknya. Dan aku mencintai mereka. Itu berat. Jangan pakai kata dan. Jangan pakai kata dan, pakai kata apa? Tetapi, kontras. Meskipun tak terbilang banyaknya, betul banyak wanita yang begitu luar biasa di depan sana. Lebih pengertian, lebih dahsyat. Dan bahkan apa? Mereka punya jabatan penting, pemaisuri. Luar biasa. Tetapi, itu dia penting. Kamu satu-satunya. Jangan salah satu. Itu. Itu kan. Perhatikan itu. Jangan, Alkitab ini jelas ini bahasanya. Kamu satu-satunya, bukan salah satu. Dari sekian banyak anak darah yang tidak terselami. Yang tidak bisa dihitung banyaknya. Ini dia. Perhatikan nggak bahasa Alkitab? Perhatikan Bapak Ibu ya. Jadi inilah hebatnya biblical counseling. Karena counseling kita, pemahaman kita semua dari mana? Alkitab. Ini dikasih tahu. Kamu satu-satunya. Jadi bilang gitu, Papa, kamu satu-satunya. Salah satu. Ngeri kali gitu. Ini. Rambut ini bener-bener kayak domba gitu. Bahasa gitu kan. Nah, belajar. Gitu. Jadi makanya kita belajar ya. Kita belajar memakai, ini dia. Jadi nanti saudara sekalian belajar, yang pertama memakai pujian itu sehari-hari. Pakai pujian sehari-hari, lalu berikutnya yang kedua apa? Belajar. Kita nggak bohong kan Pak, betul ya Pak ya? Banyak orang yang jauh lebih tampan, banyak orang yang jauh lebih cantik daripada pasangan kita. Kita nggak bohong loh. Perhatiin nggak? Konsep memuji dalam Alkitab itu tidak berbohong. Kalau kita kebanyakan gombal itu bohong. Tapi dia nggak berbohong, tetapi dia menunjukkan apa? Bukan hanya dia memuji sehari-hari apa adanya, lalu berikutnya apa? Dia menunjukkan komitmen dia. Kamu satu-satunya, merpatiku, idamanku, iya kan? Dikasih tahu, satu-satunya anak ibunya, anak kesayangan bagi melahirkan. Lalu berikutnya apa? Putri-putri melihatnya dan menyebutnya apa? Bahagia. Itu dia. Jadi melihatnya sebagai bahagia. Kalau putri-putri saja bisa melihatnya sebagai bahagia, apalagi aku. Dan pemaisuri dan seri-serinya memujinya. Ini dia saudara, perhatikan. Nah itu dia. Jadi saudara sekalian ini, ya karena keterbatasan waktu. Jadi saudara, sekali lagi kita belajar bahwa memuji itu saudara sekalian, sekali lagi ya, bersifat sehari-hari. Bersifat sehari-hari, bersifat hal-hal kecil. Nggak usah hal-hal yang besar, nggak usah spektakuler. Nggak usah hal yang terjadi setahun sekali. Tapi sehari-hari, kita belajar bagaimana memuji. Dan itu bukan berbohong. Dan kita dalam pujian itu jangan berbohong, lalu berikutnya dalam pujian itu apa? Melibatkan apa? Pasangan kita, di mana spesialnya. Nah itu dia. Ini saudara sekalian. Dan ingat, bagian yang pertama tadi dikatakan apa saudara sekalian? Kita jujur. Bagaimana kita jujur, kita terbuka supaya kita predictable. Jujur, keterbukaan, komunikasi yang baik akan menghasilkan kepercayaan. Iya kan? Jadi itu penting saudara sekalian. Jadi kepercayaan itu penting. Jadi ketika banyak orang-orang di luar, banyak sosial media yang bikin mengkhawatirkan kita, tapi kita tahu suami kita tahu istri kita, dan kita merasa aman. Dan ketika kita terbuka, belajarlah untuk apa? Memuji, jangan digas. Nah, itu sekalian. Oke, silakan. Kalau yang ini kan Pak, kita mau nanya nih waktu masa pacaran ya. Pacaran kan kalau kita mengatakan suatu, kamu cantik, rambutmu terurai, begitu indah gitu kan. Mungkin so sweet ya mungkin waktu masih dalam pacaran. Tetapi kalau dalam sudah menikah, kadang-kadang kan perubahan itu terjadi ya kan. Kalau kita puji, kamu rambutmu gombal katanya. Kan itu yang muncul. Jadi seolah-olah kita mau merayu sampaikan tadi itu, ada lagi gunanya. Ada lagi kata-kata yang membuat pasangan itu semakin akrab. Walaupun kita puji itu merupakan suatu tidak ekstrim, artinya tidak membuat satu pasangan kita itu semakin mendekatan. Semuanya itu mungkin adalah hanya kata-kata biasa saja. Waktu kita masih muda mungkin masih pacaran mungkin relatif so sweet lah ya kata-katanya, manis, cantik dan perkataan itu. Setelah menikah waktu udah sampaikan itu semuanya itu kayaknya udah mungkin tidak terlalu begitu populer mungkin. Jadi mungkin ya itu yang terjadi dalam rumah tangganya, pasti ada kata-kata itu nggak mungkin lagi lah, nggak indah gitu mungkin selalu pujiannya. Mungkin bisa terjadi. Jadi ada dua jawaban. Yang pertama adalah karena mungkin kita ada break dari pacaran, kita begitu menggebu-gebu, terus pas udah menikah kata-kata hilang, terus berikutnya ikut lagi baru bertobat lagi.
ada udang di balik batu. Apa ini? Kamu mau minta apa ini? Kamu mau minta apa? Karena apa? Kita untuk break, gitu. Tapi makanya melalui retret ini kita sama-sama kita kembali lagi komitmen. Oke, saya sudah break, sudah 10 tahun saya tidak pernah puji mama. Padahal saya maki-maki mama. Saya marah-marahin mama selama 10 tahun. Tapi sekarang saya mau belajar setiap hari keluarkan, setiap hari keluarkan kata-kata pujian positif sehari-hari, setiap hari. Catat itu, tugas. Bangun pagi, kasih tahu Papa hari ini begitu mantap. Alis. Kenapa alis? Karena udah mantap. Bola. Apa gitu katanya? Pujilah. Apa gitu? Itu hari-hari gitu kan dia. Sebelum tidur juga dipuji. Jadi gitu. Karena jadi gitu. Kata-kata, bayangin. Ketika kita memulai hari dengan kata-kata positif dari pasangan kita, itu memotivasi kita. Sebelum kita tidur, bahkan kita mendengarkan kata-kata cinta dari pasangan kita. Saya dulu aja ya, masih pacaran dulu. Saya mengatakan, sebelum kita tidur, kita harus mengucapkan kata-kata positif. Karena kemungkinan, ada kemungkinan. Mungkin ini kata-kata terakhir saya dengan kamu. Kesimpulan ini. Ngerti? Jadi kalau saudara hadir, saudara nggak mau kan kehilangan menguatkan kata-kata positif. Saudara nggak mau. Saudara mau sebelum dia meninggal kata-kata yang kita dengar bukan kata-kata mati, kata-kata negatif, tapi kata-kata positif. Jadi ketika dia tidur, akhirnya masuk Tuhan. Itulah kata-kata itu. Nah ini kata-kata pujian kita. Belajar seperti itu. Pas bangun tidur dan sebelum tidur. Coba seperti itu. Coba formulasi ini. Tapi jangan jalaninnya cuma 1 minggu doang. Habis itu jangan lagi. Makanya ketika dia ditanya, apa ketika tadi disampaikan tadi, kaget kok apa kok tiba-tiba pikir ada udang di balik batu. Lalu berikutnya, nah ini perkara terbaik. Ini mungkin saya akan ini balik ke sini. Ini tadi Kitab Agung pasal 2 ayat 3 sampai 4. Wanita itu kan memuji kan? Wanita memuji kan? Ada pujian. Habis ada pujian ada permintaan, betul ya? Betul ya? Terus apa yang dilakukan oleh laki-laki? Ada yang tahu? Iya. Perhatikan laki-laki. Laki-laki itu ya apa yang dilakukan laki-laki? Ada yang tahu nggak saudara sekalian? Dia mau negatif apa positif? Dia ngomong negatif atau positif? Nah ini dia. Wanita ngomong begini. Saya mau tanya, pria itu ngomongnya negatif apa positif? Hah? Perhatiin nih, dari pasal 2, pasal 6, pasal 8 kesimpulan begini. Kalau pasangan kita udah ngomong positif, jangan lu negatif. Ngerti ya? Jangan mereka udah semangat, papa cakep gitu kan. Lu bilang, apaan sih? Udah tau papa jelek gitu kan. Lu masuk ngomong cakep. Ngerti gak? Lu jangan, lu negatifin gitu. Orang udah menguji kamu, orang sudah mulai terbuka, orang sudah mulai coba berubah. Jangan lu kasih kata-kata negatif. Jangan kata-kata positif ditimbali dengan kata-kata negatif. Jangan pujian ditimbali dengan apa? Dibalas dengan kata-kata hinaan. Nggak nyambung. Nggak nyambung, bos. Jadi belajar gitu. Belajar apa? Bukan hanya menerima kritikan gitu. Kebanyakan dari kita, mungkin saya nggak tahu. Kalau saya lebih, ini jujur, saya lebih bisa menerima kata-kata negatif. Saya pribadi. Saudara mau katakan saya sanggup. Tapi yang saya susah adalah menerima kata-kata pujian. Gitu. Karena masa saya bilang, kalau kata pujian itu saya tidak mau kata manis. Itu terkam. Jadi ketika ada orang puji saya udah hati-hati. Jadi, tapi gini bos, lu bukan hanya dalam pernikahan, bukan hanya belajar mendengarkan kata-kata hinaan, kritikan, tapi juga belajar apa? Menerima kata-kata pujian positif. Terima, belajar menerima dan meresponnya dengan positif juga. Ini belajar. Jadi bukan dalam pernikahan kita belajar bukan hanya untuk menerima hal-hal yang buruk, tapi juga menerima hal yang baik. Bukan hanya menerima hal yang baik, tapi juga menerima hal yang buruk. Ini pernikahan bos. Paham ya? Jadi belajar gitu. Kalau ada orang menyampaikan positif, pujian, cinta, sampaikan dengan cinta lagi. Jangan mau dipeluk, apa sih mama? Iya kan? Papa udah dekil begini, jangan. Coba aja peluk gitu kan. Meskipun dia kan resikonya dia mencium badan kita. Ya biarkan saja peluk gitu. Gitu kan? Nggak apa-apa kita responi. Jangan kita halangi. Gitu. Jadi perhatiin, ini dia. Kalau ada orang memberikan pujian, kita balas dengan pujian. Ada orang memberikan positif, kita
Oke, karena sudah waktu lewat. Oh masih? Oh. Oke, kita. Gimana saudara sekalian? Ada lagi? Oh. Terima kasih. Jadi ini sebagai seorang laki dituntut kita untuk memuji istri, Pak. Cuman ini kadang-kadang ada dampak negatifnya juga yang terhadap istri. Karena namanya wanita kan suka tersanjung dan terlena gitu. Terus bagaimana tujuannya dalam koreksi kan gitu? Karena kita ketahui Pak bahwa laki-laki itu juga butuh yang sempurna toh. Nah, ini. Jadi contoh. Kan kalau memang bisa diperbaiki, apa salah diperbaiki? Contoh ya, mungkin badan kita istri ini mungkin agak gemuk sedikit kan gitu kan. Terus kita pujikan dia dengan kegemukan itu, kapan dia mau diet gitu kan? Jadi kalau umpamanya secara umum ini, kadang-kadang ada juga dampak negatifnya. Mana yang perlu saya tanyakan, koreksi itu apakah bisa dimasukkan juga dalam pujian seperti ini Pak? Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Pendeta. Jadi dari yang Bapak Pendeta sampaikan tadi, kalau yang saya tangkap itu dalam kondisi normal gitu Pak. Artinya kita memuji pasangan kita, kemudian pasangan kita bisa menerimanya. Namun kadang-kala yang kita jalani di kehidupan sehari-hari kan bukan yang normal-normal saja. Misal nih, baru bangun tidur kita udah mau puji nih, tapi ternyata di dapur istri sedang marahin anak. Jadi kita baru dekat gak jadi nih. Jangan sampai bukan cuma anak lawannya, kita jadi lawan juga. Seperti itu mungkin Pak Pendeta. Jadi tadi ada faktor-faktor di luar, atau kita sudah mau uji nih, ternyata dari luar kita ada bawa masalah nih. Masalah dari kantor, dari keluarga, segala macam seperti itu. Nah itu faktor-faktor dari luar tadi menjadi ular juga lah mungkin seperti itu Pak. Jadi sebelum kita memujinya, udah ada ularnya gitu. Artinya kita memperbaiki dulu, kapan dipuji jadinya kan gitu. Mohon pencerahan dari Pak Pendeta. Terima kasih. Saya hanya catat di sini adalah komunikasi yang baik ya, atau komunikasi yang efektif. Tapi pada kenyataan di keluarga saya melihat wanita cenderung lebih banyak bicara daripada suami begitu ya. Apakah benar menurut penelitian wanita itu lebih banyak menggunakan kata-kata daripada pria begitu? Sehingga terkadang ketika wanita berbicara, kalau wanita ya si istri kalau wanita bicara, kalau suami tidak merespon, itu kadang-kadang sasa itu bisa naik begitu. Contohnya makanya ada istilah bagi kita orang mata, perempuan itu polisi tua Pak. Jadi kalau ada bicara dengan istri, itu suami harus pulang dari kerja, pulang dari mana gitu lah. Jadi saya juga bingung begini. Ketika mendapati juga istri bicara di telepon, HP, kadang-kadang itu bisa 1-2 jam Pak. Ya, ketika saya bertanya, apa yang dikatakan tadi? Dia hanya menjawab 1 menit. Saya bingung, berbicara 2 jam tapi menjawab 1 menit. Nah, apakah resep yang baik untuk menghadapi wanita yang terlalu banyak bicara? Gitu. Terima kasih. Shalom, gini Pak, kalau misalnya di media sosial sekarang ya, banyak kasus perselingkuhan itu terjadi pada pasangan yang pernikahannya masih muda, gitu kan. Bahkan mungkin saat istrinya masih hamil atau istrinya baru melahirkan, begitu kan. Kalau mungkin di kalangan orang yang sudah percaya sama Tuhan, nggak
supaya jarang hal seperti itu menurut saya pribadi. Tapi kalau tadi dibilang tentang perselingkuhan, dalam pikiran saya pasti adanya ketidakterbukaan. Pertanyaannya adalah saat kita mengetahui ada celah yang membuat pasangan kita akan bisa saja selingkuh dan ke-gap gitu ya Pak. Dan waktu kita mau mendiskusikannya dengan suasana yang tenang, dengan baik-baik, tapi nggak bisa gitu, karena kalau misalnya laki-laki itu kan cenderung apa ya, denial atau cenderung kalau misalnya anak Tuhan itu lebih ke sedang dalam proses, sedang dalam pertumbuhan atau masih terus belajar kayak gitu kan kalau anak-anak yang di dalam Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap seorang istri untuk menghadapi laki-laki yang cenderung masih menikmati orang di luar pasangannya, bukan hanya tentang perselingkuhan secara seksual, tapi menurut saya sekarang kan ada banyak tantangan laki-laki, apalagi di media sosial yang menawarkan banyak visual-visual yang nggak benar seperti itu Pak. Dan bagaimana mendiskusikannya dengan tenang agar tidak merusak relasi dan dua-duanya bertumbuh gitu. Jadi si laki-lakinya yang di gap gitu, maksudnya kan nggak merasa terintimidasi tapi menyadari itu kesalahannya dan tidak mengulanginya lagi. Begitu Pak. Oke, mungkin saya akan jawab dulu ya sebelum saya pasang. Terima kasih. Jadi saya minta kepada Bapak bagaimana kita memberikan koreksi yang baik. Sekali lagi, ini menariknya apa? Ketika ini saya bahas Alkitab aja banyak, jelas ya? Karena saya nggak mau pakai pikiran sendiri, tapi saya pakai pikiran lain. Saya nggak mau memakai konsep saya sendiri, tapi saya mau pakai konsep Alkitab. Biar Alkitab yang menjawab. Kita bertanya, Alkitab menjawab, oke? Ini sekali lagi, nanti sesi ketiga akan lebih jelas lagi. Tapi ini, saudara, saya akan review sebentar. Saudara, ini dikatakan. Nah itu kan. Jadi ini tadi saya review. Perkataan wanita begitu kan. Karena I'm sick of love gitu kan Pak ya. Jadi dia melihat begitu loh. Dia itu sudah tergila-gila, jatuh cinta sekali dengan sang pria Pak. Betul ya Pak ya. Terus apa yang dilakukan Pak? Nah ini dia. Dia memakai bersumpah Pak. Pria nih, ini pengantin pria yang ngomong. Ada dasar sumpahnya. Aku bersumpah, oh anak-anak perempuan Yerusalem, dengan rusa-rusa jantan dan rusa-rusa betina dari ladang. Dia bersumpah Pak. Bersumpah apa? Isi sumpahnya apa? Jangan membangkitkan atau membangunkan cinta sampai diingininya. Kesimpulan apa Pak? Ini Pak, kita boleh memuji, tapi tetap jangan bohong Pak. Itu prinsipnya Pak, jangan bohong. Lalu berikutnya apa? Kita memuji tapi dengan kebenaran Pak. Nah itu dia, jadi kesimpulan gini, kebenaran, nah ini dia, tidak harus disampaikan, ini menarik, pujian dan kebenaran. Ingat ya, itu satu paket, pujian dan kebenaran, sekali lagi, itu menjadi satu paket. Seringkali kita memuji tapi tidak benar. Bohong. Seringkali kita benar, tapi apa? Bukan memuji, menyakitkan. Nah itu dia Pak. Jadi Bapak boleh mengoreksi, tapi dengan apa? Koreksi kan kebenaran kan? Dengan apa? Mengoreksi dengan kebenaran plus pujian. Karena seringkali kita gitu. Kita pujian, udah pasti bohong. Kalau kita benar apa? Menyakitkan. Kebenaran menyakitkan, betul. Tetapi tidak harus kita sampaikan dengan cara yang menyakitkan. Tidak harus kita menyampaikan kebenaran itu dengan kata-kata yang menyakitkan. Tidak harus kebenaran itu kita berikan dengan sakit hati seperti itu, enggak. Jadi itu dua ya Pak ya, yang kita belajar. Belajar memuji plus, tapi dengan kebenaran. Belajar menyatakan kebenaran, tetapi dengan pujian. Nah itu dia dua Pak, kita belajar. Seringkali kita salah satu doang. Tapi kita belajar memuji dengan kebenaran dan menyampaikan kebenaran dengan pujian. Nah itu dia. Jadi contohnya, dikatakan begini, Mah, contoh Pak ya, misalnya fisik gitu kan. Misalnya fisik, oh mama agak gemuk. Ya udah bilang aja, Mah, papa mau diet. Ya bener dong, nggak adil dong. Betul ya Pak ya? Kita pengen istri kita itu langsing, tapi kitanya langsung. Kan nggak adil Pak ya, betul ya? Harus sama-sama, Mah, papa mau bentuk badan papa mau ngurusin badan, papa mau jalan nih tiap hari sekitar 6.000 langkah. Mama bisa nggak bantuin papa? Yuk, kita sama-sama kita komitmen, iya kan? Biar papa tampil gagah,
dan mama juga tampil cantik. Bagaimana Pak? Ayo kita sama-sama yuk. Biar lebih sehat juga, bukan hanya masalah fisik, tapi juga masalah kesehatan. Bagaimana kita sama-sama? Kita sama-sama gitu loh. Perhatiin nggak Pak? Kita menyampaikan kebenaran, tapi juga dengan pujian begitu kan. Papa udah mulai melar gitu kan. Ayo nih, mama bantu papa yuk, biar kita sama-sama bisa mantap. Nah itu Pak, jadi itu saya belajar, nah itu dia, kalau mau nanti mungkin saya bisa rekomendasikan. Ketika saya ketemu dengan ini kelompok bos-bos ya, bos-bos yang kaya semua gitu. Mungkin saudara tahu ya, Pak Junifer Girsang. Pak Junifer Girsang tahu kan? Itu saya kenal. Jadi kelompoknya mereka itu yang kaya-kaya semua. Yang ya mereka ada pejabat-pejabat juga. Pak Junifer Girsang kenal dengan Luhut, kenal dengan Pak Jokowi juga. Itu kelompoknya mereka. Saya kenal salah satu orang. Dan itu kata-katanya Pak, dia bilang ini orang Kristen harus belajar seperti dia gitu. Kata-katanya itu mantap Pak, menyampaikan kebenaran tapi dengan menyejukkan. Bukan dengan menghakimi, bukan dengan menghina, bukan dengan merendahkan. Dia saya pikir ini kata-katanya mantap. Dia bilang harus belajar, ini dilatih Pak. Gitu, menyampaikan kebenaran dengan memuji dan memuji dengan kebenaran. Nah itu dia, harus itu Pak. Jadi koreksi disampaikan dengan kebenaran dan pujian. Nah itu Pak. Itu nanti praktisnya kita bisa belajar gitu loh. Lebih lagi, kalau misalnya mau nanti saya bisa undang orang ini nih. Wah itu benar-benar dia jago sih. Jago gitu loh. Lalu berikutnya masuk ya Pak ya, ke kapan Pak? Bagi saya, kapan kita menyampaikan pujian? Bagi saya bukan masalah kapannya Pak. Masalah penting Pak, tetapi yang paling penting itu apa Pak? Perencanaan. Perencanaan Pak, yang penting kita ada perencanaan untuk memuji. Karena kebanyakan kita memuji itu tidak direncanakan. Kalau tidak direncanakan gimana bisa terjadi ya? Tapi kalau kita merencanakan, meskipun kita merencanakan ada gagal, tapi setidaknya kita sudah merencanakan. Betul Bapak-Bapak ya? Nah itu dia, jadi segala perubahan itu harus direncanakan, jangan kita ambil aja momennya. Kalau misalnya gagal, nggak masalah Pak. Tetapi setidaknya kita sudah merencanakan. Setiap pagi, jam segini, saya mau menyampaikan pujian. Tapi kalau nggak bisa, ya udah saya tunda dulu. Yang penting saya sudah rencanakan. Besok masih bisa. Kalau besoknya masih nggak bisa, besoknya lagi. Kalau besok lagi nggak bisa, minggu depan. Kalau minggu depan nggak bisa, bulan depan. Kalau nggak bisa, panggil konselor. Karena memang wanita ini memiliki masalah dengan emosinya. Jadi panggil konselor. Jadi direncanakan Pak. Setidaknya direncanakan gitu. Ada waktunya. Gitu loh. Kita, yang saya ajak kadang tuh ada doa malam, selalu ada doa malam bersama dengan istri. Tetapi itu pun aja apa? Kadang tidak bisa. Begitu loh. Tidak bisa, udah direncanakan, tapi tidak terjadi. Apalagi yang kita tidak rencanakan, pasti tidak akan terjadi kan. Nah itu dia sih Pak. Gitu. Lalu berikutnya kepada Bapak ya Pak, bagaimana Pak? Ini orang ini ngomongnya banyak gitu kan, wanita ini kan. Ya wajar Pak. Coba Bapak lihat. Ya kan, dalam pasal 2. Wanita tadi ngomongnya satu ayat, pria ngomong satu ayat kan. Terus berikutnya setelah satu-satu, wanita ngomongnya gimana? Berapa ayat nih? Ayat 3, ayat 4, terus ayat berapa? 5, 6. Langsung 4 ayat dia ngomong panjang. Iya kan? Ini Pak, Kidung Agung sudah kasih tahu Pak, wanita memang lebih panjang Pak ngomongnya.